Shalom, selamat pagi. Ya, saya bersyukur ya masih diberi kepercayaan untuk membagi berkat. Saksikan tobakan saya. Iya, saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan ya, di tengah-tengah keluarga yang aktivis gereja. Dari kecil saya mendengar firman Tuhan. Dari masih SD, kecil dan segala macamnya, saya selalu mendengar tentang Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan bagi saya, bagaimana Tuhan mengasihi saya. Tapi ketika saya mendengarkan firman Tuhan itu hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri saja, tidak ada masuk kuping kanan ke otak baru hati, tidak pernah. Saya mendengar, kebahagiaan saya itu ketika saya mendengarkan firman Tuhan, berbagi pertanyaan dan mendapatkan hadiah, itulah kebahagiaan saya gitu. Nggak pernah firman Tuhan itu menjadi kebahagiaan dalam hidup saya. Lalu singkat cerita, guru sekolah minggu membagikan kayak hafalan gitu ya dari Yohanes 3 ayat 16 itu, dan saya mau benar-benar menghafalkannya itu. Lalu minggu depannya itu ditanya siapa tuh yang sudah menghafal Yohanes 3 ayat 16, dan saya memberi tangan gitu, dan saya mendapatkan hadiah gitu ya. Itu bukan firman Tuhannya lah yang menjadi kebahagiaan dalam hidup saya gitu. Karena isinya adalah karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi di situ saya enggak. Ya udahlah, itu hanya sebagai hafalan bagi saya. Itu saya menghafal dan sampai sekarang itu menjadi hafalan itu. Lalu singkat cerita, saya sudah kelas 4 SD. Saya mengikuti SIL gitu ya, sekitar 3 hari 2 malam. Di situ saya mendengarkan begitu banyak firman Tuhan, begitu banyak Injil yang diberitakan kepada saya, bagaimana kasih Tuhan itu kepada saya, bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada saya. Namun itu hanya menjadi ya rutinitas saja. Ketika orang lain ikut SIL, ya udah saya ikut SIL juga gitu. Lalu hari terakhirnya gurunya itu mengatakan siapa yang benar-benar ingin bertobat, ingin benar-benar berubah dari hidup yang lama. Lalu saya tidak melihat kanan kiri, tapi saya mendengar ketika ada yang berdiri, kursi itu kan bergeser, jadi ada yang berdiri, saya ikutan berdiri gitu. Jadi hidup saya itu cuma ikut-ikutan. Lalu kelas 5 dan kelas 6 itu seperti itu. Lalu saya masuk SMP, hidup saya mulai lagi jauh daripada Tuhan. Hidup saya hanya mengandalkan diri saya. Saya bisa kok tanpa Tuhan. Saya bisa melakukan ini, itu segala macam tanpa harus Tuhan ini bagaimana, Tuhan ini bagaimana. Saya tidak pernah bertanya Tuhan, apakah yang harus saya lakukan? Tidak pernah. Lalu singkat cerita, saya sudah kelas SMA, masuk SMA kelas 1. Di situ saya mengalami rasa tertepukan gitu, melihat bagaimana orang lain itu dikasihi oleh orang tuanya, dirangkul oleh orang tuanya. Lalu saya merasa minder, bagaimana ya kalau saya seperti itu? Saya memikirkan orang tua saya itu nggak sayang sama saya. Saya memikirkan, saya terpuruk banget ya gitu. Lalu saya kembali lagi dosa pikiran kotor, dosa ingin rasa bunuh diri, pokoknya rasa yang ingin membuat diri saya itu celaka, itu yang ada dalam diri saya. Saya melakukan ini itu untuk membahagiakan saya mencari kebahagiaan di luar sana, saya mencari pacar ini segala macam yang bukan di dalam Tuhan. Lalu singkat cerita, pas selesai tamat SMA, situ saya ikut retreat remaja yang dibawa oleh Pak Puchandri, dan itu ketika perpisahan dari sekolah Pak Uda Pak John. Di situ saya mendengar kembali lagi firman Tuhan. Ada 7 perkataan Tuhan di kayu salib itu, dan satu yang saya menegur saya,
Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Situ, Tuhan, ini aku. Ketika aku melakukan semua kesalahanku, ketika semua aku buat sakit hati Tuhan, aku membuat hati Tuhan hancur, aku buat hati Tuhan kecewa, Tuhan menyesal menciptakan aku. Tapi Tuhan bilang, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mengasihi aku selama ini, tapi aku tidak pernah mengerti bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, kasih Tuhan begitu luar biasa bagiku gitu. Lalu di saat itu juga aku mengambil keputusan, aku sujud di hadapan Tuhan, aku menangis di hadapan Tuhan, aku mengakuinya itu semua, bahwa ini aku Tuhan, orang yang berdosa, ini aku Tuhan, orang yang tidak layak di hadapan-Mu, ini aku Tuhan, yang dulunya aku hidup seenaknya, hidup semauku, tidak mementingkan Tuhan, tidak menghargai Tuhan sebagai Tuhanku. Dan hari ini Tuhan, aku mengakui Engkau. Dari situ ada kelegaan dalam hati. Ketika saya melihat orang yang memang membuat saya sakit, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mempunyai kekuatan untuk mengasihinya. Ketika aku melihatnya, ingin sekali aku memukul, ingin sekali aku menyakitinya. Tapi Tuhan, karena Engkau ajari aku untuk mengasihi. Dari situ Tuhan, saya mengajar ya, saya belajar bagaimana untuk mengasihi orang lain. Situ sedikit demi sedikit dosa-dosa saya sudah mulai terlihat. Yang dulunya saya sering marah, sekarang nggak marah lagi. Yang dulunya saya suka pikiran kotor, tapi karena Tuhan lah, saya hanya Tuhan. Kalau ketika saya pikiran kotor gitu kan, Tuhan ajari saya jangan pergi itu. Tapi saya berdoa. Tapi dulunya saya adalah orang pemalas, sangat malas, sangat jorok gitu ya. Sedikit aja, ya udahlah, biarin gitu. Tapi sekarang Tuhan ajarkan, sedikit saja itu kotor saya langsung pening gitu, langsung saya bersihkan, walaupun kadang nggak sempat waktunya gitu. Lalu singkat cerita, saya sudah tamat SMA. Pergumulan saya adalah, Tuhan, bagaimana? Apakah Tuhan izinkan aku melanjutkan sekolahku atau tidak? Lalu Tuhan memberikan cobaan bagi keluarga kami ya, mama sakit. Lalu saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, tidak apa-apa saya tidak kuliah, yang penting mama ini sembuh. Tidak apa-apa Tuhan, saya berserah kepada Tuhan, karena rencana Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Lalu saya juga bilang kepada orang tua saya tidak usah sekolah, saya tidak usah kuliah, yang penting mama sembuh. Lalu bapak marah, kalau soal biaya masa aku pikirkan, kata bapak, aku yang nyiapkan semuanya. Lalu tapi dalam hati saya ini, Tuhan gimana? Saya selalu bertanya. Dan akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan Bunda Lid dan Panyi itu ya. Dia mengizinkan saya untuk kuliah di ST Perjanjiannya itu. Lalu karena saya terlalu mengasihi diri saya, dosa saya muncul lagi. Tuhan, ini kan online, aku sulit untuk mengertinya dan kondisinya itu ribut. Sebenarnya dari hati itu memang tidak ada untuk sana gitu. Saya merasa udahlah, gak usah lah Tuhan, gak usah ke STT, dan berhenti sampai sini aja Tuhan, aku tidak melanjutkannya. Tapi akhirnya Tuhan izinkan saya gitu mengerti bagaimana kasih Tuhan itu kembali. Dulunya yang saya bergumul untuk uang, untuk semuanya, tapi Tuhan siapkan di sana. Tuhan izinkan saya mendapatkan beasiswa di sana gitu. Tapi saya tidak menghargai itu. Lalu Tuhan izinkan kembali saya untuk masuk ke universitas ini. Lalu Tuhan mengingatkan firman Tuhan pada saat dari Roma 3 ayat 23 itu,
Roma 3 ayat 23 itu, semua orang telah berbuat dosa dan telah kami kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu seperti menusuk lagi dalam hati saya, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan ketika saya masuk ke STT itu, saya renung lagi, Tuhan, ini aku orang berdosa itu, pakailah aku Tuhan. Ketika aku sudah percaya kepada Tuhan, dan itu bukan karena kekuatanku sendiri ya aku bisa percaya kepada Tuhan, tapi itu karena Tuhan juga. Saya bisa percaya kepada Tuhan, saya bisa bertobat, saya bisa mengenal Tuhan, bisa melayani Tuhan itu karena Tuhan, karena anugerah Tuhan lah semuanya. Dan komitmen saya dalam hati saya, pakailah saya Tuhan. Ketika saya sudah nanti tamat selesai kuliah ini, pakailah saya sebagai alat Tuhan, sebagai hambanya Tuhan dimanapun saya berada. Dan satu lagi firman Tuhan yang menguatkan saya ya, dan sekaligus mengingatkan saya, Roma 6 ayat 23 itu, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa ialah maut. Jadi bagi saya itu adalah teguran bagi saya ya. Ketika saya berbuat dosa itu bukan hanya banyak dosa yang membawa kita ke neraka, tapi satu dosa saja sudah bisa membawa saya ke neraka gitu. Jadi dalam hati saya tekatkan supaya janganlah saya masuk dalam pencobaan-pencobaan yang sering sudah saya lakukan, tapi saya mau berubah gitu dalam tingkah laku saya, dalam perilaku saya, supaya saya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ini saja pesan saya. Terima kasih.